Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. At-tauhid الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده. Tauhid yang dibawa oleh para rasul hanya saja terkandung di dalamnya penetapan al-uluhiyah, yakni hakul ibadah untuk Allah sendirinya azza wa jalla, yaitu dengan mempersaksikan la ilaha illahu, yaitu dengan mempersaksikan tiada yang berhak diibadahi kecuali Dia. La yu'badu illa Iyyah, tidak diibadahi kecuali Dia. Wala yutawakkal illa alaih, atau wala yatawakkal illa alaih, dan tidak bertawakal kecuali kepadanya. Wala yuwali illa lahu, dan tidak memberikan wala kecuali kepadanya. Wala adalah loyalitas, kecintaan. Wala yu'adi illa fih, dan tidak memusuhi kecuali dalam rangka di jalan Allah. Wala ya'mal illa li ajlih, dan tidak beramal kecuali karena untuknya. وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. Barakallahu fikum. Kemarin sudah kita bahas bahwa tauhid dibagi dua. Kalau dilihat dari apa yang harus kita kerjakan, mengenali dan menetapkan, dan menunjukkan dan meminta. Kadang dibagi tiga, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan bahwa tauhid itu, barakallahu fikum, yang terkandung di dalam apa yang dibawa oleh para rasul adalah uluhiyah saja. Al-uluhiyah. Mengapa? Kalau beliau bilang, namanya tauhid yang dibawa oleh para rasul adalah uluhiyah. Mengapa? Karena kita disuruh ikrar la ilaha illallah, enggak ada uluhiyah kecuali milik Allah. Tapi jangan khawatir, jangan dikira bertentangan dengan ini dan ini. Bukan, enggak bertentangan. Ini namanya penjelasan, ini penjelasan, ini penjelasan, ini juga penjelasan. Di dalam uluhiyah itu, ketika kita mengesahkan Allah dalam ibadah, ada konsekuensi. Maka terkandung di dalamnya penetapan, isbat ma asbatahu, isbat ma asbatahu Allah li nafsihi. Baik, sama kan? Cuma beliau lebih sederhana. Syekhul Islam mengatakan lebih sederhana. Tauhid itu adalah memberikan hakul uluhiyah lillahi ta'ala wahdah. Itu tauhid. Makanya ikrarnya la ilaha illallah, ay laisa dzul uluhiyah illa Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada pemilik yang berhak untuk memiliki uluhiyah ketuhanan kecuali Allah SWT. Tentunya konsekuensi memberikan uluhiyah kepada Allah SWT berarti kita harus percaya, harus beriman bahwa Allah memiliki sifat-sifatnya yang mulia sebagaimana Allah sifati dirinya sendiri dengannya, atau sifat-sifat yang dijelaskan oleh Rasulnya yang menerangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semuanya harus kita imani. Dan ini juga tauhid yang terkandung dalam tauhid ini. Sehingga perhatikan beliau menyatakan dengan kalimat mutadammin yang artinya terkandung.
Kita ulangi ucapan Syekhul Islam secara terjemah saja langsung supaya kalian bisa paham dengan jelas. Tauhid yang dibawa oleh para rasul hanya saja mengandung penetapan ilahiyah bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mempersaksikan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia, tidak bertawakal kecuali kepadanya, tidak berwala kecuali kepadanya, tidak memusuhi kecuali karenanya, dan tidak beramal kecuali untuknya. Wadhalika yatadamman, yang demikian tentunya memiliki konsekuensi, yaitu isbata ma asbatahu li nafsihi minal asma'i was sifat, yaitu konsekuensinya menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Seperti ayat Allah, ilahukum ilahun wahid la ilaha illahu. Kemudian Allah katakan Ar-Rahmanur Rahim, bahwa ilah kalian adalah satu. Ini bicara uluhiyah. Tetapi ketika dikatakan la ilaha illa huwa, disebutkan dengan nama dan sifatnya Ar-Rahmanur Rahim, yaitu yang memiliki sifat Maha Rahmah, Maha Rahman dan Maha Rahim. La tattakhidu ilahain itsnain, innama huwa ilahun wahid, fa iyaya farhabun. Jangan kalian menjadikan dua ilah, sesungguhnya Dia hanya satu ilah, maka kepadakulah, kata Allah, hendaklah kalian takut. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar, siapa yang menyeru bersama Allah Tuhan yang lain, la burhana lahu, yang tidak memiliki bukti padanya, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka hitungannya di sisi Rabbnya. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya enggak akan falah orang-orang kafir. Yang mana itu orang kafir? Yang tidak mau mengakui uluhiyah milik Allah wahdahu, yang tidak mau mengakui bahwa uluhiyah hanya milik Allah wahdahu, menganggap Allah juga memiliki uluhiyah, yang lain juga memiliki uluhiyah. Kata Allah dengan bantahan, wa man yad'u ma'allah, siapa yang menyeru bersama Allah ilah yang lain, maka la yuflihul kafirun, maka mereka orang kafir itu enggak akan falah. Ayat berikutnya, was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Tanyakan pada mereka-mereka yang kami utus, kata Allah. Tanyakan pada mereka-mereka yang kami utus sebelum engkau dari rasul-rasul kami, apakah kami pernah menjadikan selain Ar-Rahman sebagai Tuhan-Tuhan yang diibadahi? Ini apakah ada selain Ar-Rahman, selain Allah yang Maha Rahman, adakah alihatan yu'badun? Apakah aku menjadikan Tuhan-Tuhan yang lain? Tidak. Baik, wa akhbara an kulli nabiyyin minal anbiya annahum da'un nasa ila ibadatillahi wahdah la syarikalah. Wa qala qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Juga dia menghabarkan tentang setiap nabi dari para anbiya, bahwa mereka seluruhnya mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah saja, tidak sekutu baginya. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah, sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Ibrahim dan yang bersamanya. Man? Yang bersamanya artinya para anbiya, ay ma'ahu fit tauhid, ma'ahu fil aqidah, ma'ahu fil manhaj. Sebab Ibrahim alaihissalam di antara nabi yang tidak memiliki pengikut kecuali anaknya. Artinya sebelum mendapatkan dari Allah SWT keturunan, beliau sendiri meminta pada Allah Ta'ala, la taj'alni farda, berdoa pada Allah Ta'ala meminta keturunan, maka Allah berikan Ismail dan Ishaq. Barakallahu fikum. Sehingga kalau dikatakan ma'ahu,
jelas ma'ahu adalah yang bersamanya dalam agamanya. Ya, ini bersamanya dalam akidah, yaitu para anbiya sebagaimana dalam tafsir-tafsir. Bukti kalau makna ma'ahu adalah para anbiya, kalimat berikutnya dari Allah Subhanahu wa taala, id qalu liqaumihim, ketika mereka berkata pada kaum-kaumnya. Kaum-kaumnya siapa? Yang waladina ma'ah tadi, yang bersama Ibrahim berkata pada kaumnya masing-masing. Ini isyarat kalau yang dimaksud adalah para anbiya. Ketika mereka berkata pada kaumnya masing-masing, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, kami berlepas diri dari kalian dan dari segala apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami ingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan telah tampak antara kami dengan kalian permusuhan, kebencian selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, hingga kalian beriman pada Allah sendirinya. Hingga kalian beriman kepada Allah sendirinya. Artinya ada batasan. Sampai kapan kita benci pada mereka? Sampai kapan kita memusuhi mereka? Sampai mereka mau bertauhid. Hatta tu'minu billahi wahda. Qad kanat lakum uswatun hasanah. Telah ada pada kalian uswah hasanah dari Ibrahim dan para anbiya seluruhnya, bahwa mereka mengajarkan tauhid dan memasang al-wala wal bara di atas tauhid. Berwala kepada Allah dan bara dari selain Allah. Kembali kepada kitab. Wa qala 'anil musyrikin, dan juga berkata tentang musyrikin, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Bahwa mereka kaum musyrikin dulu ketika dikatakan la ilaha illallah mereka sombong, istakbirun. Wa yaqulun, dan mereka berkata, inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Mereka berkata, apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami kepada seorang penyair yang gila? Astagfirullah. Lihat musyrikin menolak kalimat la ilaha illallah. Dan mereka berkata, kami enggak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami hanya karena seorang penyair. Astagfirullah. Mereka menuduh Rasulullah SAW sebagai syair. Apa yang mereka tolak? Uluhiyah. Yang mereka tolak adalah tauhidul uluhiyah. Katanya mereka ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Walaupun Tuhan-Tuhan kecil, tapi ada. Adapun asma dan sifat, mungkin mereka sebagiannya percaya. Contoh, mereka masih menyebut nama Allah, memboikot Rasulullah SAW dengan kalimat Bismikallahumma, dengan nama Allah. Bayangkan, mereka masih pakai nama Allah, tetapi mereka menganggap adanya berhala-berhala sebagai Rabb selain Allah, atau sebagai ilah selain Allah. Baik, ini masih belum selesai ucapan Syaikhul Islam rahimahullah. Kita lanjutkan saja. Bahwa intinya tauhid adalah uluhiyah. Terkandung di dalam uluhiyah adalah asma dan sifat. Terkandung dalam asma wa sifat rububiyah. Bahwa Allah memiliki sifat Rabb, memelihara, menjaga, memiliki, mengatur dan seterusnya, itu rububiyah. Sehingga tiga tadi ada semua di sini, tetapi bahasa penyampaiannya uluhiyah yang mengandung asma wa sifat mengandung rububiyah. Sehingga dengan bahasa beliau Syekhul Islam rahimahullah ada raddun, ada bantahan. Bagi siapa? Bagi yang mengecilkan atau menyempitkan tauhid hanya pada rububiyah. Padahal ini konsekuensi intinya yang ini, uluhiyah. Intinya mereka bantah, yang mereka pegang hanya rububiyah.
La ilaha illallah itu tidak ada penguasa langit dan bumi kecuali Allah, katanya. Kalau itu yang namanya tauhid, tanyakan pada orang Nasrani. Langit dan bumi penguasanya siapa? Mereka akan menyatakan Tuhan Allah. Tanyakan pada Yahudi, mereka akan menjawab Tuhan Allah. Tanyakan pada semua agama, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Tuhan. Bahasa Arabnya al-ilah. Barakallahu fiikum. Apakah cukup mereka dikatakan muslimin? Tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Harus ada konsekuensi. Kalau engkau mengetahui bahwa dia pencipta langit dan bumi, hendaklah tetapkan bahwa uluhiyah, yaitu hak ibadah, hanya untuk Allah saja, tidak untuk yang lain. Yang konsekuensinya beribadah harus kepada Allah, jangan kepada yang lain. Maka pembahasan berikutnya dari Syekhul Islam rahimahullah, walaisal muradu bitauhid mujarrad tauhidur rububiyah. Bukanlah yang dimaksud dengan tauhid hanya tauhid rububiyah. Akhirnya sempit, kita nggak bilang salah, sempit. Mengapa? Karena kalau mau dikatakan rububiyah, ya itu tauhid juga, tetapi hanya itu saja, ya salah. Masih ada di sana yang lebih lagi perkaranya, yaitu masalah uluhiyah. Mereka menganggap tauhid hanya rububiyah, wa huwa al-i'tiqad anna Allah wahdahu khalaqal 'alam. Kama yadhunnu dzalika man yadhunnuhu min ahli al-kalam wa tasawuf. Sebagaimana apa yang diduga dan dikira oleh kebanyakan orang-orang yang mengiranya dari kalangan ahlul kalam dan ahlul tasawuf. Mereka semua menganggap bahwa tauhid adalah rububiyah saja. Kalau menerjemahkan kalimat la ilaha illallah, nggak ada penguasa kecuali Allah. Kalau nggak ada penguasa kecuali Allah, niscaya semua akan mengakui. Tidak ada pencipta langit dan bumi kecuali Allah. Semua manusia mengakui. Tanyakan pada mereka, man khalaqa samawati wal ard. Tanyakan. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard. Kalau tanyakan pada mereka siapa pencipta langit dan bumi, niscaya mereka akan berkata Allah. Akan dibahas oleh Syekhul Islam ayat-ayatnya insyaallah. Bukan hanya i'tiqad annallaha wahdahu khalaqal alam, bahwa Allah satu-satunya atau Allah satu-satunya menciptakan alam semesta, sebagaimana dikira oleh kebanyakan ahlul kalam dan ahlul tasawuf. Yadhunnu haula'i annahum idza asbatu dzalika bid-dalil. Mereka mengira kalau mereka sudah menetapkan hal tersebut dengan dalil-dalil, faqad asbatu ghayat at-tauhid, maka mereka telah menetapkan puncak tauhid, sesempurna-sempurna tauhid. Wa annahum idza syahidu hadza wa fanau fihi faqad fanau fi ghayatit tauhid. Mereka menganggap kalau mereka sudah mempersaksikan hal tersebut atau mereka sudah mendalaminya, maka mereka sudah mendalami puncaknya tauhid. Kasihan. Padahal tidak demikian, masih terkait yang lebih penting dengan uluhiyah, mereka tidak bahas. Fa inna ar-rajul law aqarra bima yastahiquhu ar-rabb ta'ala min as-sifat wa nazzahahu an kulli ma yatanazza anhu wa aqarra bi annahu wahdahu khaliqu kulli syai' lam yakun muwahhidan. Karena seseorang kalaupun sudah menetapkan hak-hak Rabb Ta'ala dari sifat-sifatnya dan sifat-sifatnya, dan mensucikan dari apa yang tidak pantas baginya, atau menetapkan bahwanya dia satu-satunya pencipta segala sesuatu, apakah sudah dianggap bertauhid? La, lam yakun muwahhidan, belum dianggap bertauhid. Saya mengakui bahwa pencipta langit dan bumi adalah Allah. Sudah masuk Islam? Belum. Sampai kau mengakui bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Lam yakun muwahhidan hatta yashhada an la ilaha illallah.
sampai mau bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallahu fikum, oleh karena itu syahadat bukanlah rabba illallah. Syahadat itu la ilaha illallah. Berarti ada dalil di dalam sekian banyak ayat, sekian banyak hadis bahwa yang namanya syahadat, yang dengan syahadat itu seorang masuk Islam, bukan la rabba illallah, tetapi la ilaha illallah. Berarti semua ayat, semua hadis menjadi dalil atas apa yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi. Jadi jangan berkata, apa dalilnya Syekhul Islam? Terlalu banyak dalilnya. Yashhadu an la ilaha illallah, dalil. Ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah, dalil. Semua pakainya ilah. Berarti yang wajib diikrarkan adalah uluhiyah. Yang harus diikrarkan adalah uluhiyah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Mafhum? Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam taslima katsira.